Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Sarudin. Nomor induk mahasiswa 09105802210112. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan kali ini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman materi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata corrupto atau corruptus. Nah, kemudian secara harfiah pengertian korupsi disebutkan bahwa korupsi artinya bejat, suka meminta uang suap atau sogok. Kemudian korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggalapan uang, kemudian penerimaan uang sogok dan sebagainya. Kemudian koruptor artinya orang yang melakukan tindakan korupsi. Nah, arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kemudian kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kejujuran. Nah, adapun bentuk-bentuk dari korupsi terbagi dari beberapa poin, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua, suap menyuap, kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, dan keempat, pemerasan, kemudian yang kelima, perbuatan curang, kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan kemudian yang ketujuh dan juga yang terakhir adalah gratifikasi. Sejarah tindakan korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak dulu, yaitu sejak masa pra-kemerdekaan dan juga terjadi di masa pasca kemerdekaan. Di masa pra-kemerdekaan, tindakan korupsi sudah terjadi ketika masa pemerintahan kerajaan dan juga pada saat masa kolonial Belanda. Dan kemudian pada saat pasca kemerdekaan terjadi pada masa Orde Lama dan kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi hingga saat ini masih sering terjadi tindak korupsi. Adapun faktor yang mengarah pada faktor internal terjadinya tindakan korupsi yaitu terbagi di atas poin-poin, yaitu yang pertama karena sifat tamak manusia, kemudian yang kedua moral yang kurang kuat menghadapi godaan, kemudian yang ketiga gaya hidup yang konsumtif, dan yang keempat tidak mau atau malas bekerja keras. Nah, pendapat yang mengarah pada faktor internal juga yaitu yang pertama, satu karena aspek perilaku individu, kemudian aspek organisasi, dan kemudian yang ketiga aspek masyarakat tempat individu organisasi berada. Kemudian setelah membahas tentang faktor internal, ada pula yang dimaksud dengan faktor eksternal. Nah, pendapat yang mengarah pada faktor eksternal terjadinya tindakan korupsi yaitu yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Kemudian yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga, lemahnya komitmen. Dan keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Dan yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Kemudian untuk poin yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan poin yang ketujuh adalah lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Kemudian pendapat yang mengarah pada faktor eksternal terjadinya korupsi yaitu satu, faktor politik, dua, faktor hukum, tiga, faktor ekonomi dan birokrasi, dan yang keempat, faktor transnasional. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan dalam beberapa poin-poin, dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita harus terus waspada dan mencegah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan korupsi,
dan kita harus memperhatikan poin-poin sehingga kita bisa mencegah tindakan korupsi baik di sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.